Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Faiz Vlog. Ada yang berbeda dari saya hari ini kah, teman-teman? Ya, betul. Motor saya beda dari kemarin-kemarin. Hari ini kita pakai Vario 125 tahun 2022. Belum yang ada casannya ya, teman-teman ya. Ini sebelum. Kenapa saya hari ini pakai Vario? Intinya sih sebetulnya motor harian saya ya ini Vario. EDV itu lebih buat gaya dan touring. Cuma karena ada satu dan lain hal, motor saya itu gantian kalau saya lagi pakai EDV, Vario saya titipin di rumah orang tua. Kalau lagi pakai Vario, EDV tukar di rumah orang tua. Ya kira-kira begitulah, di rumah kakak saya sih. Ganti-ganti aja. Cuma kemarin memang EDV ada trouble sedikit. Saya juga belum paham nih, kerusakannya. Ada yang saya nggak ngeh, kemarin lupa nanya sama mekaniknya, tapi kok disuruh ganti satu set. Ya maklum ya teman-teman ya, namanya juga alat benda mati yang nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri, nggak kayak manusia kan. Ketika kulitnya luka misalnya, dia akan memperbaiki kondisinya sendiri. Tapi kalau benda mati termasuk kendaraan kan nggak bisa ya. Ini kenapa becek begini nih? Diapain lagi? Ini sih besok bakalan ditutup lagi nih. Ini Vario ini masih standar, hanya kampas ganda saya ganti dengan yang Daytona, dan mau nggak mau mangkoknya juga harus dibolongin dan dikartel. Dikartel aja ya, gunanya dikartel sih memang supaya, karena Daytona itu kan karbon ya, keras, beda dengan yang original atau bawaan pabrikan. Kalau nggak dikartel dia kurang megang, kemungkinan besar akan selip. Jadi saya minta dikartel di tukang bubut. Untuk masalah problem di EDV saya ada di video saya kemarin sebelumnya ini. Kebetulan memang di Saring kita sedang membahas masalah EDV dan beberapa problemnya. Saya emang udah ada rencana ke bengkel untuk servis CVT, tapi ternyata mekanik menemukan adanya abnormal, adanya kerusakan di bagian CVT. Jadi ya sudah, EDV saya simpen dulu. Saya pakai Vario 125, Honda Vario 125. Ini motornya enak banget tuh sebetulnya nih. Mesinnya halus. Sini halus, betulnya kencang. Cuman ada beberapa yang mesti mungkin di-upgrade ya. Saya entah nih selera, entah bagaimana. Tapi kalau saya, keluhan saya yang pertama adalah remnya emang kurang pakem. Generasi ini kurang pakem.
Mungkin bukan kurang pakem ya, delay dan dalam. Ini, jadi saya sih sudah menyiapkan, masih ada beberapa part yang belum. Waduh, ini kenapa ini? Sat. Kemudian ini saya nggak ngerti kalau ban roda depan nih, nggak ngerti nih, kayaknya agak oleng-oleng gitu. Kalau feeling saya kayaknya sih ini kan sering banget kena lobang. Kena apa namanya? Tambelan. Makanya saya sebel banget kalau lewat jalan-jalan tambelan. Oh, belum kelar pagi-pagi. Masih ini kalau kita bilang mesin giling zaman kecil dulu nih. Asap. Kayaknya baru-baru ini aja sih, soalnya terasanya nih roda depan agak oleng-oleng, apa velgnya yang agak peang. Ada atau bannya yang terlalu kempes atau kurang angin. Ini saya belum nemu tukang isi angin soalnya nih. Ada. Gitu. Jadi saya gitu tuh agak ngeri, ngutik-ngutik gitu agak ngeri, kayak nggak mapan. Ya, kita sampai di ini apa namanya, Cawang ya. Kita nyebutnya ini Cawang bawah. Oke. Nah, sorry teman-teman, saya konsentrasi dulu tadi sama jalanan karena banyak mobil-mobil besar dan susah nyalip karena di depan juga masih ada 3 motor lagi tuh yang depan pelan. Ya kira-kira seperti itu teman-teman, keluhan saya di Supra di Vario 125 ini. Secara keseluruhan enak, good job banget ini. Ini ya remnya dalam delay, nggak direct, nggak tek gitu ya. Memang yang seperti itu emang disc ya ini, tapi kan yang depan juga disc, belakangnya CBS. Dulu awalnya saya pengen motor ini bisa buat touring. Saya mau bangun untuk proper touring, tapi berhubung ngelihat budgetnya gede, setelah hitung-hitung budgetnya cukup besar,
Kemudian saya lihat beberapa teman menggunakan EDV standar, EDV 150. Itu saya mulai naksir sama EDV. Kebetulan EDV 160 itu rilis dari Honda. Nafsu saya. Ya udah. Jadi yang tadinya budget untuk bangun motor Vario ini jadi proper touring, ya jadi EDV akhirnya. Oke. Jalanan ini udah enak nih, halus. Gue mau boro-boro. Cuma memang Vario ini dengan segala kekurangannya, segala yang saya butuhkan, tetap mungkin butuh upgrade. Yang paling utama ya memang faktor rem. Sektor rem ini vital ya buat pengereman kita supaya enak. Dan yang kedua, saya pengen sesekali ajak Vario ini untuk jalan-jalan touring, maksudnya dengan kondisi standar yang nggak usah touring jauh-jauh, ke puncak aja pulang hari PP, pulang pergi, berangkat pagi pulang siang. Tapi saya khawatir ini kan CBS ya, Combi Brake System. Tuas rem kiri kalau ditekan itu depan dan belakang ngerem. Jadi kita tekan tuas kanan dan tuas kiri itu rem depan ngerem. Nah, yang saya khawatir ketika di turunan panjang puncak misalnya, itu menyebabkan remnya overheat. Udah overheat kan blong ya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya pengen lepas nih modul CBS-nya. Saya mau jadiin direct aja, walaupun tetap menggunakan rem tromol. Saya nggak suka juga kalau mau di Vario ini dijadikan rem disc belakang. Satu, mesti custom atau ngakal-ngakalin posisi. Kedua, saya ngeliat beberapa modif jadi agak berantakan malah. Biar aja ini aja sih, tetap tromol, cuma modul modul CBS-nya saya pengen lepas. Man, barang-barangnya masih saya kumpulin biar sekali bongkar aja, nggak perlu berulang-ulang. Untuk sektor pengereman rem depan saya udah punya. Saya udah punya Nissin Samurai warna biru. Master remnya saya sudah punya juga. Itu pakai EDV, master rem EDV. OM banget ya. Yang kiri yang belum. Ya rasanya juga kalau modulnya dilepas ini kayaknya kabel rem ke belakangnya itu kayak kurang panjang. Jadi saya mesti, itu belum punya saya. Mesti kumpulin dulu. Taruh udah lengkap, tinggal bawa ke bengkel, biar bengkel aja yang nyeting, mekanik yang biasa nyeting. Gitu sih maunya tuh seperti itu. Cuman belum lengkap nih. Saya masih milih-milih nih buat master rem kiri itu apa ya. Ya mungkin ininya
tuasnya mungkin nanti akan diganti supaya sama. Apapun yang nanti kiri, rem kiri, tuasnya mungkin kita ganti dengan biar supaya kiri kanannya sama. Pas hijau. Rencananya seperti itu teman-teman. Pak sektor rem dulu. Kedua nih juga lampunya kan nggak terang ya. Ya cuma kalau memang nggak pernah dibuat touring jauh malam, rasanya nggak perlu amat. Sementara belum terlalu butuh untuk upgrade lampu. Upgrade lampu tuh mahal ya, kayak Proji gitu, mahal itu, tergantung lampunya sih. Tapi kan tanggung ya, ini kan dibongkar. Kita sampai di lampu merah Rawasari. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Oke tuh, lihat, ntar aja udah 81. Kenceng ini motor nih. Ban saya yang takut ini, bannya kayaknya licin. Ban belakang terasa geser-geser. Tapi secara tenaga ini udah mumpuni. Masalahnya nyali saya aja yang nggak ada. Udah beda lah, nggak kayak dulu. Sekarang mikirin keluarga. Sungguh hati-hati. Dan sayang motor, jangan sampai motornya lecet. Kalau kita buka di sirkuit ya teman-teman ya, perlu motor ngebut nggak? Yang bisa ngebut perlu. Ada waktu-waktu dan tempat tertentu yang kita pengen ngebut, kita pengen gunakan tenaga besarnya. Misalnya kalau di jalan sepi atau jalan malam atau mau menyalip, itu kita perluin tenaga besarnya atau kecepatannya. Tapi kalau buat jalan normal kerja begini aja sih aman lah. Dan jalurnya juga nggak terlalu membutuhkan, nggak terlalu membutuhkan tenaga untuk nyalip. Kalau misalnya kayak keluar kota kita mau nyalip bus dengan apaan tuh, nyalip bus di jalur berlawanan itu sangat diperlukan itu akselerasi. Seperti itulah. Pokoknya ini sektor rem sama ban sih kayaknya juga nih, kayaknya ban ini agak licin sih, kalau saya pikir sih kayaknya agak licin. Dari awal sih kalau kena garis putih begini nih terasa nih set gitu.
Semua soal selera ya, soal kebutuhan, soal selera. Jadi ya nggak usah nyalain pabrikan. Kalau mau yang lebih di beberapa sektor ya kita modif, upgrade. Gitu deh kira-kira. Tapi ini motor emang recommended banget. Saya belum nyoba yang 160, belum sempet nyoba. Tapi saya lebih suka yang model ini, kecil-kecil gini. Knalpot tuh dengerin sendiri. Ini modelnya tuh kecil, ganteng, dan unik sih saya pikir. Jadi kalau ngelihat anak-anak Vario, modif-modif hedonnya itu kayaknya gampang-gampang banget. PNP-nya banyak. Banyak part yang PNP. Tapi emang harganya ya bejeger. Kalau yang masih speedometernya masih analog tuh, saya nggak begitu senang. Saya lebih senang yang udah speedometer digital. Apa sih bilangnya, new ya, Vario new. Ini sekarang ada lagi yang baru kan. Kemarin bulan November kalau nggak salah itu baru launching. Bodinya beda dengan yang ini. Saya lebih suka juga yang bodi yang ini, karena yang terbaru justru pakai stripe gede-gede. Saya lebih suka dengan yang emblem-emblem begini aja nih, simple, mewah. Cuma nyebelinnya yang baru itu udah ada casnya, ini belum. Tahu kalau ini dipasang charge berapa biayanya. Banyak sih udah tutorial di YouTube untuk masang charger di sepeda motor. Tapi biar serahin mekanik aja lah. Mereka yang udah biasa dan udah tahu. Kita yang mungkin walaupun bisa tapi karena jarang melakukan, jadi lama. Belum kalau salah-salah nyambung, wah amit-amit dah. Dengan serahin ke ahlinya aja. Tinggal cari yang budgetnya masuk. Oke teman-teman, begini dulu perjalanan berangkat kerja kita dengan Vario 125 putih ini. Manis banget emang. Terlihat manis ini motor. Suka banget. Oke, kita udah sampai di Bundaran Boulevard, yang artinya kita sedikit lagi akan sampai ke kantor. Ya itulah pokoknya tempat bekerja, sawah ladang saya. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada saran dan masukan, dipersilakan di kolom komentar. Faiz Vlog undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yuh.